pas pagi itu dia ngomong, gua dengar setan gunung bisa nyangsangin orang. Waduh. Masa sih? Lu percaya nggak sih pada? Dia ngomong gitu. Terus yang lain kan pada, jangan ngomong kayak gitu apa gitu. Terus saya cuman ya diem aja gitu kan, karena saya udah bukannya pro atau ahli gitu, cuman saya udah sering naik gunung kemana gitu kan, jadi saya wah ini bakalan rancu nanti nih. Halo guys, balik lagi di channel gue. Kali ini gue bakalan podcast salah satu narasumber kita, yaitu Fatur. Ya. Fatur. Nah, Bang Fatur ini adalah salah satu pendaki gunung yang aktif ya, dan juga punya komunitas juga ya. Iya, punya komunitas kita. Biasanya dalam waktu sebulan tuh berapa kali tuh? Dalam waktu sebulan itu sih enggak tentu sih, paling kita 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ya. Karena kita ambil waktu pas libur kerja aja gitu. Oke. Jadi lagi pas senggangnya ya? Iya, pas senggangnya. Oke. Jadi ini ada salah satu momen atau salah satu kisah yang menurut gue menarik banget ya, dan lokasinya di Gunung Gede. Kira-kira Gunung Gede itu kenapa sih, maksudnya ada kisah, biasanya apa aja sih yang terjadi di sana? Yang pada umumnya gitu. Yang pada umumnya sih di setiap gunung mungkin ada mistisnya ya. Mistisnya. Oke. Gitu mungkin gitu. Bagi yang tidak percaya dengan hal-hal mistis pun jadi hal yang nggak wajar gitu kan. Oke. Cuman bagi kita yang bukan mempercayai tapi mengiyakan kalau mistis itu ada, jadi kita percaya. Oke. Gitu. Nah, sebelumnya ini adalah salah satu momen yang buat kisah mistis itu terjadi. Jadi ketika kita di gunung itu nggak boleh salah satunya berkata-kata yang kurang sopan, yang nggak wajar, atau kata-kata celotehan yang di sana dianggap nggak boleh, itu ternyata benar-benar kejadian ya sama temennya Fatur sendiri. Iya, sama teman-teman saya yang di rumah lah. Jadi tongkrongan di rumah punya wacana buat naik Gunung Gede. Yang sebelumnya itu mereka udah 4 kali ke Gunung Gede dan nggak pernah nyampe puncak. Nah, itu dia ya. Oke, sebelumnya ini adalah salah satu momennya. Kita lihat dulu cuplikannya ya. Ini dia. Oke, nah awal mulanya itu kayak gimana sih pertama-tama? Awal mulanya kita berangkat dari Pamulang. Rumah saya di Pamulang. Berangkat dari Pamulang itu jam 12 malam. Oke. Kita OTW ke base camp Cibodas. Gitu, jadi pas nyampe Cibodas itu jam 3 pagi. Kita ngopi-ngopi, kita ngerokok, kita santai. Sampai pagi, akhirnya kita memutuskan untuk lintas jalur. Iya, jadi kita naik dari jalur Putri, turun kita Cibodas. Gitu. Akhirnya kita sekitar jam 7, jam 8 kita berangkat ke jalur Putri. Kita simaksi, kita trekking pendakian mulai itu jam 10 pagi. 10 pagi ya, itu udah mulai start pendakian. Udah mulai start pendakian, ya kan. Dari awal sih nggak ada hal-hal yang kita rasakan atau terjadi gitu kan di grup kita ini. Gitu. Perjalanan lancar dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 gitu. Pos 4 kita sampai di pos 4 jam 6 pas maghrib. Pas maghrib ya? Ya. Posnya sampai berapa sih kalau mau nyampe atas? Kalau nggak salah itu, kalau jalur Putri itu posnya sampai 4. Nanti di pos terakhir itu alun-alun Surya Kencana. Alun-alun Surya Kencana. Buat ngecamp gitu. Nah, sampai di pos 4 itu kita maghrib. Pokoknya pos terakhir sebelum Surya Kencana gitu, saya lupa ada berapa pos gitu kan. Sampai maghrib. Karena hujan juga gitu kan, turun hujan, akhirnya kita memutuskan untuk
rehat lah, istirahat dulu. Istirahat dulu buat ngopi, buat makan gitu kan. Nah, di sini baru hal-hal yang tidak kita duga terjadi gitu. Cuman tidak semua dari grup kita itu mengetahuinya. Gitu. Jadi saya berangkat itu bersembilan. Yang 6 orang ini ketika di pos 4 itu pada masak lah, pada bikin kopi, pada masak, bikin makan. Nah, kami yang bertiga ini ngecek tempat buat ada space nggak sih buat diriin tenda. Dengan kita yang bersembilan, kita harus bikin tenda itu 3. Kita nyari space di sekitaran pos 4 itu. Nah, akhirnya nggak ada. Tapi di saat nggak ada itu, bukan nggak ada tempatnya, gitu. Sebenarnya ada, cuman kita melihat hal mistis di situ. Gitu. Jadi saya. Berapa orang nih dari berapa? 6 orang tadi ya? Ya, dari 6 orang ini. Siapa aja nih yang ngelihat nih? Dari 6 orang ini nggak ngelihat, yang ngeliat ini yang 3. Yang pas nyari tempat yang buat nyari buat campnya. Iya. Yang ngeliat ini 3, yang pertama itu saya karena posisi saya di depan. Posisi saya di depan buat nyari tempat, yang 2 ini buntutin di belakang saya gitu. Nah, saya ngeliat, cuman etika di dalam pendakian ketika kita merasakan, melihat hal-hal mistis itu jangan sampai diceritakan ke kelompok kita. Oh, ada etika juga ya? Jadi boleh diceritakan ketika kita sudah turun dari gunung tersebut sampai base camp atau nanti pas di perjalanan pulang. Tapi ini cowok semua ya untungnya? Ini cowok semua untungnya. Nah, karena saya jadi mungkin sebenarnya sih juga capek gitu kan, jadi halu aja gitu kan. Cuman saya bilang sama 2 teman saya, balik lagi yuk ke teman-teman yang lain, kita ngopi aja. Nah, sosoknya apa sih kalau misalnya itu? Kayak semacam mumun ya. Semacam mumun gitu yang saya lihat gitu. Nah, kita balik ke tenda lagi, ke tempat teman-teman lagi, kita ngopi segala macam. Nah, jam 7 kita obrolin nih, jadinya mau lanjut ngecamp di Surya Kencana atau di pos 4 itu. Gitu. Nah, awalnya saya pun debat gitu kan, maksudnya jangan maksain deh ke sana karena saya ngelihat gitu kan. Gitu. Takutnya kan ngikut atau nempel gitu kan. Saya bilang udah di sini aja gitu, kita ngecamp di sini, pagi muncakin langsung turun. Padahal maksudnya buat menghadang ya, halau ya, ngehalau. Cuman bukan ada teman yang dituakan lah kasarnya gitu kan. Dari grup ini yang dituakan, dia debat sama saya, bilang nggak bisa gitu Rong, kita perjanjian awal ngecamp di Surya Kencana. Gitu. Nah, karena saya berpikir ya udah gitu kan, ini keputusan kalian dan gua di sini cuman dampingin kasarnya. Gitu, karena mereka 4 kali gede nggak pernah muncak, akhirnya saya dampingin gitu kan kasarnya. Akhirnya prepare, rapin barang segala macam, kita lanjut ke Surya Kencana. Nah, di Surya Kencana itu kena badai gitu kan, angin kenceng segala macam. Kita bikin tenda sampai frame-nya patah gitu kan. Alhamdulillah sih aman. Pas malam itu aman ya kan, kita makan segala macam, bikin tenda, ngopi, itu aman. Nah, skip nih, kita tidur ya kan, sampai di pagi. Sampai di pagi kita bangun. Nah, kita ngambil air di mata air. Kita ngambil air. Nah, saat air udah terisi yang kita bawa dirigennya, pas balik itu jadi adalah kita ngambil air itu berenam. Kita ambil air berenam, yang 3 ini di tenda, yang 1 masak segala macam gitu kan, prepare buat masak segala macam. Nah, yang 6 ini ikut nih ambil air di mata air. Nah, saat mau balik ke tenda, kita guyon lah, bercanda gitu kan, namanya di gunung gitu kan, kita bercanda segala macam. Adalah 1 teman yang bisa saya bilang sih namanya Max gitu kan. Si Max ini ngomong gitu, jadi
bercandaan kita di rumah yang kita suka nantangin hal-hal mistis itu dibawa ke gunung. Oh, gitu. Jadi dia berani gitu ya ngomong di sana ya? Dia berani banget gitu. Jadi dia sempat ngomong pas pagi itu, dia ngomong, gua dengar setan gunung bisa nyangsangin orang. Waduh. Masa sih? Lu percaya nggak sih pada? Dia ngomong gitu. Terus yang lain kan pada, jangan ngomong kayak gitu apa? Gitu. Terus saya cuman ya diem aja gitu kan, karena saya udah bukannya pro atau ahli gitu, cuman saya udah sering naik gunung kemana gitu kan, jadi saya wah ini bakalan rancu nanti nih, saya udah mikir gitu kan, cuman saya diem aja gitu kan, udahlah jalan balik ke tenda, kita masak lah, makan segala macam. Jam 10 kita mulailah muncakin, karena kita lintas gitu kan, turun Cibodas, kita packing gitu kan, akhirnya kita bawa keril nih gitu kan ke puncak. Jam 10 start, sampai di puncak itu jam 10:30 gitu kan, karena nggak jauh jaraknya gitu kan, paling cuma 20 menit 30 menit gitu. Nah sampai nih puncak, masih aman. Jam 12 kita diskusinya, jadi saya bilang, nanti turun mau gimana. Saya bilang gitu, ini posisi gua bawa peralatan, bawa tenda, logistik, semua di gua nih gitu, karena saya mikir mereka kan mungkin gitu ya, saya ngeliatnya 4 kali kegede, karena mungkin fisiknya nggak kuat bawa tenda, alat-alat segala macam. Akhirnya saya semua yang bawa gitu kan. Saya bilang sama mereka, gua turun duluan boleh nggak? Saya bilang gitu, lu boleh jalan bareng-bareng, jangan mencar berlapan, gue sendiri karena gue bawa beban banyak nih. Saya bawa carrier itu yang 80 plus 10 90 liter lah. Berarti mereka kayak masih baru lah dibanding. Nggak baru sih, nggak baru, cuman dari segi fisiknya fisik mungkin gitu kan, karena kurang olahraga, kurang persiapan gitu kan. Gitu turun ya kan, kitanya mereka nggak mau gitu kan, nggak mau buat lepas jauh dari saya gitu, nggak mau. Akhirnya ya udah bareng-bareng gitu. Cuman sebenarnya kalau gue mau duluan, gue jam 4:30 udah nyampe di bawah. Saya bilang gitu, gue nggak mau lama-lama, karena posisinya turun itu harusnya lebih cepat daripada naik. Iya. Gitu. Akhirnya ya udahlah, kita bareng-bareng aja gitu kan. Bareng nih turun ceritanya. Turun pas turun dari puncak itu kita jam 1:30 siang. Turun lancar nih perjalanan, sampailah di camp Badak. Itu tempatnya ngecamp kalau kita lewat jalur Cibodas. Cuman ini kan kita posisi turun, sampai di camp Badak itu jam 4 sore. Nggak masuk logika, saya udah mikir gitu. Dari puncak ke camp Badak itu jaraknya nggak jauh, apalagi ini posisi turun. Itu udah nggak masuk nih di logika saya gitu kan. Yang sewajarnya saya naik kayak naik Gunung Slamet, naik Gunung Sumbing, saya turun paling lama tuh 4 jam 5 jam. Dan ini sampai berapa jam tuh? Dan ini dari camp Badak itu udah jam 4 sore. Kalau kita langsung lompat skip ke sana, kita sampainya jam 5:30 pagi. 5:30 pagi. Waduh, jadi hampir setengah hari ya? Hampir setengah hari. Iya. Yang harusnya sebenarnya jam 4 itu yang saya bilang lebih udah, dong ya, lebih setengah. Iya lebih. Itu udah hampir 12 jam 12 lebih jam ya? lebih lah. Gila ya, turun 12 jam lebih. Coba dan biasanya bayangin. Tuh enggak sampai segitu enggak sampai segitu. Kalau posisi turun paling lama gunung manapun ya sebenarnya yang saya tahu gitu kan. Ketika naik ya emang lama gitu kan, bisa 8-12 jam. Tapi ketika turun nggak mungkin lewat dari 6 jam. Dengan segala macam dijaga lah. Ketika di Gunung Gede itu ada pesan nggak misalnya dari yang Kuncen ya biasanya? Itu ada pesannya apa sih biasanya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Biasa karena udah sering orang di situ. Karena orang banyak gitu kan naik. Maksudnya familiar lah Gunung Gede. Nah,
Di gunung itu kalian nemuin ini nggak kayak tempat-tempat ritual nih, ada kembangnya, ada apanya gitu? Dibilang tempat ritual atau enggak, bukan tempat ritual sih, cuman kayak mungkin gitu kan di berbagai wilayah, suatu wilayah pasti ada yang masih percaya menghormati alam gitu kan. Menghormati alam itu saya dilihat pos-pos pun ada sih sebenarnya. Kayak buah-buahan gitu ya? Kayak kembang sih, bunga Oh, gitu. kembang ya. Kembang gitu. Cuman nggak terbuka gitu kan, jadi nggak sembarangan orang bisa melihat dengan mata gitu. Jadi agak ke dalam gitu. Iya, agak tersembunyi. Tapi ada tempat kayak bertapa gitu enggak? Saya lihatnya sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Okay. Gitu. Cuman ya kalau saya pribadi, pengalaman saya kalau dari Gede atau gunung yang lain, saya lebih parah di Slamet sih sebenarnya. Slamet ya? Iya. Ya, nanti kita akan tunggu podcast berikutnya di Gunung Slamet ya. Kisahnya seru banget nih tadi ya Bang Fatur ya. Iya. Jadi naik kurang dari 10 jam, pulang bisa sampai 12 jam lebih ya. Iya, 12 jam lebih. Gara-gara salah omongan doang. Nah, itu dia guys ya, pengalaman dari Bang Fatur tentang pendakiannya di Gunung Gede. Jangan lupa subscribe, like, and share ya videonya. Nanti kita akan ada kisah-kisah misteri yang lainnya. Thank you.